Kita telah melihat hasil analisis series ya dari peta citra yang ada di Google Earth dari tahun 85 sampai tahun 2021 ada di 5 lokasi. Saya kira dari gambaran yang sudah kami sajikan bisa melihat bahwa memang terjadi perusakan atau proses berkurangnya garis pantai di pantai utara Jawa ini, baik itu yang disebabkan karena kerusakan abrasi maupun kerusakan karena penurunan muka tanah. Nanti kita akan coba dalami. Kita akan coba sekarang on desk analysis. Kita tidak melakukan ground check lapangan, tapi kita mencoba menganalisis berdasarkan informasi yang ada yang di dalam citra ini. Kita mulai dari lokasi di Indramayu, yaitu di yang populer namanya Pantai Plentong ini, di ujung Gebang. Ini dari Google Earth. Di sini kita coba buka seri dari citra Google Earth. Kemudian kita agak zoom ini pantai ini. Kita akan lihat sekarang peta tahun 2008. Ya, mungkin ini terlalu. Kita mulai dari 2008 saja. Kita lihat kotak-kotak ini adalah tambak ya. Tambak, kita lihat pantainya sangat terbuka, tidak ada pelindungnya, baik itu pelindung seperti konstruksi pelindung pantai maupun mangrove, tidak ada pelindungnya gitu. Jadi ini tahun 2008. Kemudian kita geser ke tahun 2011. Jadi sudah dalam waktu 3 tahun, tambak yang tadinya ada tambak bagian depan ini sudah hilang. Ini kan ada di 1, 2, 3. Kalau kita geser ke 2011, maka sudah hilang satu garis pantai, yaitu tambak yang pertama. Kemudian pada 2013 ini sebagian dari tambak yang kedua sudah hilang. Nah, setengahnya sudah mulai tergerus karena proses abrasi. Kemudian pada tahun yang sama ini, pada bulan yang berbeda, ini pada bulan yang berbeda juga kan, akhir tahun. Kemudian 2015 ini tinggal satu jalur tambaknya ini. Jadi kelihatan sekali ya proses dari 2008 ke 2015 sudah kehilangan, menurut analisis kita kehilangan sekitar 300 meter panjang, makin berkurang lagi. Nah, kita lihat di sini, ini adalah karena area wisata. Di sini ada pelindung pantai, ini dibangun oleh pemerintah. Jadi ada pelindung pantai, bangunan konstruksi pelindung pantai. Kita bisa agak sedikit, nah ini ada bangunan pelindung pantai, sehingga bagian sini berkurangnya tidak terlalu banyak karena ada pelindung pantai. Di belakangnya tahun 2000, mulai 2015 mulai ditanami mangrove di belakang, menurut informasi di belakang bangunan konstruksi pelindung pantai ini. Kita lihat pada tahun 2017 ini makin kelihatan ya. 2018 ini makin berkurang lagi bagian sini masih bertahan ini karena ada pelindung pantainya ini dan ada mangrove di situ meskipun tipis. Nah, ini makin kelihatan 2018 seperti ini habis ini.
tambaknya habis. Kemudian 2019 kondisinya seperti ini masih terus berjalan nih, kelihatannya bakal berkurang lagi kalau tidak ada pelindung pantai yang di sini. Tapi kelihatannya pemerintah sudah mulai membangun pelindung pantai di sini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pantai di Indramayu di sini, tepatnya di ujung Gempang ini, memang tidak dilindungi dengan pelindung pantai, baik itu pelindung konstruksi maupun mangrove, sehingga kecepatan perusakan pantai ini kelihatan sekali. Kita kemudian bergeser ke Subang di Mayangan. Kita akan coba lihat. Ini di Mayangan, kerusakan pantai di sini atau kehilangan daratan di Pantura di sini sangat dramatis ya. Kita ini lihat tahun 2020 ini sudah kehilangan daratannya sudah demikian luas, dan hitungan kita kemarin sekitar hampir 3 kiloan di sini. Kita coba lihat di tahun 2001 masih seperti ini. Ini garis pantainya jelas 2001 masih seperti ini. Ini ada kawasan mangrove milik perhutani. Di sini juga kelihatannya. Nah, gitu. Kemudian 2001 ini masih 2001, 2002 masih seperti ini. Nah, ini di sini sudah mulai terjadi kerusakan mangrove. Ini barangkali ada, apakah ini karena perambahan atau karena, yang jelas ini mulai kerusakannya ada di sini nih, kelihatan sudah mulai ada kerusakan mangrove di sini. Langit dari 2008, kita zoom di sini coba. Jadi kelihatan kerusakan pantai ini karena ada proses encroachment atau sepertinya ke perambahan kawasan mangrove ini. 2006, kalau kita lihat di 2002, ini sudah mulai, ini kan hutan mangrove nih milik perhutani. Kemudian di sini ini mulai ada pembuatan tambak ini. Tambaknya tambak intensif kalau lihat seperti ini. Nah, kita dari sinilah mulai kerusakan kawasan mangrove ini. Nah, 2006 sudah mulai kelihatan nih abrasi masuk karena terbuka, kan tambak menjadi terbuka tadi. Nah, ini sudah hilang tahun 2011, sudah hilang tambak itu dan sebagian kawasan mangrove ini. 2011, 2013 makin masuk lagi air. 2015 makin masuk lagi ke daratan. Nah, kita lihat yang menarik sini, karena ini masih ada mangrove, maka bagian di sini kalau kita lihat di sini juga tadi ada tambaknya, di sini juga ada tambak, ini juga ada tambak tadi terbuka. Ini yang kawasan mangrove ini masih bisa bertahan nih sampai tahun 2015, kemudian 2016 juga masih bisa bertahan, 2017 juga bertahan. Jadi memang kalau mangrove itu dipertahankan, ternyata pantai itu terlindung gitu. Jadi kalau kita lihat yang sudah terbuka di sini, ini makin masuk itu air itu. Yang tadinya di sini adalah daratan ya. 2017, kemudian 2018 makin habis. Nah, kita lihat bahwa kawasan mangrove masih tetap bertahan, masih tetap bertahan. Nah, ini yang di Mayangan ini sangat dramatis ya, karena ini kawasan hutan. Kemudian kita beralih ke Pantai Losari Brebes. Lihat lokasi yang ketiga. Nah, ini adalah
Pantai Losari di Brebes. Kita unzoom dulu. Ini peta tahun 2019 ketika sudah terjadi kerusakan. Ini kita akan fokus ke sini. Kita lihat pada tahun 2009 kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat 2009, 2012, kalau kita lihat garis-garis tambaknya masih kelihatan ada nih 2012 ini. Artinya di sini permukaan air itu masih masih rendah gitu, atau posisi daratan ini masih lebih tinggi dari air. Kemudian tahun 2013, nah kelihatan ini tambaknya mulai hilang. 2014 makin hilang, 2015, 2016, 2017 makin hilang. Ini saya langsung membuka Google ya, sehingga sambil teman-teman bisa mengikuti bagaimana saya melakukan analisis spasial dengan menggunakan Google. Saya memfokuskan di daerah sini. Memang ini sedikit berbatasan dengan lokasi yang kelima ini, lokasi yang keempat ini. Ini adalah Pantai Semarang. Kita lihat ini tahun 2019. Jadi kondisi sekarang sebetulnya ini. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya. Ini 2007 masih 2007, 2008 mulai kelihatan bekas-bekas tambaknya sudah mulai berkurang atau tenggelam. Ini 2009, 2010, 2012. Kita percepat. 2014. Nah, yang menarik ini daratan atau tambak-tambak ini mulai tenggelam, sementara ini muncul ada mangrove di sini. Nah, kita belum tahu apakah ini mangrove ditanam atau ini muncul secara alami. Tapi yang ingin saya katakan bahwa adanya mangrove ini ternyata ini menjaga pantai ini. Kita lihat juga sebelah sini. Ini ada mangrove itu muncul gitu ketika daratan di sini tenggelam gitu. Kalau kita lihat, kita geser ke arah tahun yang sekarang, ternyata mangrove-nya malah bertambah gitu. Tapi di bagian-bagian tertentu saja, yaitu di sebelah sini dan sebelah sini nih, muncul. Sementara yang lain tenggelam. Kita tahu bahwa kawasan Semarang Timur sampai Demak ini memang kawasan industri. Jadi menurut riset dari Kementerian ESDM, penurunan tanah di sini memang sangat besar. Jadi salah satu tempat yang penurunan tanahnya besar adalah di sini karena proses pengambilan air tanah oleh industri itu kalau kita baca di beberapa media yang dirilis oleh Kementerian ESDM. Jadi muncul mangrove dan bertambah terus mangrove-nya ini juga di sini bertambah. Nama itu Kecamatan Sayung di Demak. Kita lihat sebetulnya ini tetangga lokasi yang keempat ini, berdekatan ya, kita lihat ya. Artinya bagian dari kerusakan dari pantai Semarang juga sebenarnya. Nah, ini Pantai Sayung Demak. Ini juga sangat dramatis ini. Ini adalah peta 2017. Kita lihat kondisi tahun 2002. Nah, seperti ini. Artinya 2002 itu masih banyak tambak di situ. Dan di sini ada jalur-jalur hijau ini ya, mangrove ini. Dalam bentuk jalur. Ini bahkan di sini masih ada pemukiman ini. Ini ada pemukiman. Ini ada mangrove. Dan ini ada tambak. Maka di sini mah ada sawah gitu. Ini 2002.
Kemudian kita lihat 2003. Nah, ini sudah bagian sini sudah mulai berkurang daratannya. 2005 makin berkurang lagi. 2006 air mulai terus ke arah darat. Menurut informasi ada sekitar 3 desa itu di sekitar sini yang tenggelam. Nah, ini kelihatan ini adalah jalur-jalur pemukiman dan ada sedikit mangrove membentuk jalur-jalur. Saya kira ini adalah tempat yang bersejarah dulu zaman Kerajaan Demak ya, mungkin di sini daerah pelabuhan mungkin dulunya gitu. Dulu mungkin banyak mangrove gitu. Nah, kemudian 2010 makin masuk lagi air ke arah darat. Nah, ada pemandangan yang unik nih. Ketika 2012 muncul mangrove di sini. Ini kalau kita lihat di media ternyata ada penanaman mangrove secara swadaya dan juga ada program-program dari pemerintah menanam mangrove di sini. Tapi memang tidak bisa menolong secara keseluruhan karena memang ini sudah berat kasusnya ini. Tapi kalau kita lihat mangrove itu bertambah. Ada kesadaran masyarakat untuk menanam mangrove makin tinggi di situ ya. Nanti lihat 2012, 2013 air mulai masuk ke darat dan ini adalah jalan raya Demak Semarang itu. Jadi rupanya jalan raya itu sudah di pinggir pantai sebetulnya. Tuh kita lihat. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang itu lewat situ musim-musim penghujan selalu ada banjir di situ. Kita lihat mangrove di situ makin lama makin tebal malah mangrove sini ya, kawasan sini. 2016 kelihatan mangrove-nya makin tebal. Memang ada masih ada bertahan beberapa rumah di sini katanya. Kita belum melihat, nanti ada kesempatan lagi kita akan bikin konten berikutnya adalah kita ngecek di lapangan seperti apa kondisinya. Ini kita masih on dash analysis ya. 2016, 2017 mangrove-nya makin tebal, tapi sementara air masuk ke dalam ini sudah mulai ke jalan raya ini. Nah, kita lihat. Artinya kalau mangrove itu ditanam sepanjang pantai sejak awal, jadi mungkin akan lain ceritanya karena pantai ini mungkin akan terlindung dari proses abrasi dan penurunan tanah ini. Makin hijau tua ini berarti makin pertumbuhan mangrove-nya makin dewasa, jadi tutupan mangrove-nya makin tebal. Ya, saya kira ini on dash analysis ya yang kami sajikan pada konten ini. Barangkali rekan-rekan bisa melihat bahwa memang kerusakan pantai utara Jawa ini memang terjadi, dan yang unik di situ ada ekosistem mangrove yang hadir di situ. Mulai kerusakannya bisa jadi karena kerusakan mangrove, karena perambahan. Kemudian pada proses kerusakan mangrove itu ternyata muncul juga kesadaran masyarakat untuk menanam mangrove. Mulai sadar karena supaya dia tetap bisa bertahan, dia menanam mangrove, dan ini terjadi di beberapa lokasi ini. Dan 5 lokasi yang kita pilih ini hanya sebagian saja dari lokasi-lokasi yang terjadi perusakan di pantai utara Jawa.